Hai teman-teman, jumpa lagi di 27. Di video sebelumnya kita membahas tentang tempat angker di Semarang. Nah, di video kali ini kita akan bahas tempat angker yang ada di Jakarta. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton video ini sampai selesai. Menara Saidah. Menara Saidah berada di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Sebenarnya Menara Saidah merupakan bekas gedung perkantoran yang sangat megah. Gedung ini sudah tutup sejak tahun 2009 lalu dengan alasan konstruksi bangunannya yang miring. Akan tetapi, ada cerita yang mengatakan bahwa alasan utama gedung ini mulai ditinggalkan oleh perusahaan yang menyewa ruangan tersebut adalah karena keangkerannya. Banyak penampakan makhluk astral di Menara Saidah, mulai dari hantu berbaju merah di lantai 3, hantu yang menyamar jadi penumpang lift, dan patung Romawi di tengah lobi yang bisa bergerak sendiri. Taman Langsat Majestic yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kisah mistis di taman ini terdengar hingga telinga dunia perfilman, sehingga taman ini dibuat menjadi lokasi syuting film horor dengan judul Taman Langsat Majestic. Di siang hari, taman ini memang nampak teduh dan asri. Namun pada malam hari, taman ini ramai dengan aktivitas makhluk gaib. 3 makhluk gaib yang menghuni taman ini antara lain kuntilanak, genderuwo, dan pocong. Ada satu pohon beringin yang usianya sudah ratusan tahun. Konon sering ada penampakan pocong di pohon beringin tersebut. Jembatan Ancol. Awalnya cerita misteri ini hadir dalam bentuk film pada tahun 1973. 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1993, cerita tersebut diadaptasi dalam bentuk serial televisi. Diceritakan seorang hantu wanita cantik bernama Si Arya atau Mariam yang kerap menampakkan diri di jembatan Ancol. Kabarnya cerita tersebut diangkat dari kisah nyata. Dulu kawasan Ancol masih merupakan rawa-rawa dan hutan bakau. Mariam adalah seorang wanita cantik yang menjadi korban kekerasan seksual. Lalu ia dibunuh dan mayatnya dibuang ke kali Ancol. Sejak saat itu, sosok hantunya dikabarkan sering muncul di sekitar jembatan Ancol. Nah, karena memiliki raut wajah yang cantik, hantu Mariam dikenal dengan nama si manis jembatan Ancol. Kabarnya sudah cukup banyak orang yang menjadi saksi kemunculan hantu Mariam, yaitu seorang pelukis di pasar seni Taman Impian Jaya Ancol. Suatu malam ia mengaku didatangi seorang wanita cantik yang minta dilukis. Namun ketika lukisan baru setengah jadi, tiba-tiba wanita tersebut menghilang. Ia menduga bahwa yang sedang dilukis adalah hantu Mariam. Wah, creepy juga ya. Lubang Buaya. Lubang Buaya berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur. Dulunya adalah tempat pembuangan para korban gerakan 30S PKI. Salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia, di mana para petinggi militer Indonesia dibantai oleh PKI. Dinamakan Lubang Buaya karena ada sebuah legenda yang menyebutkan bahwa ada banyak buaya putih di sungai dekat kawasan tersebut. Nah, karena ada tragedi pembantaian tersebut, kabarnya di Lubang Buaya pada malam hari cukup sering muncul penampakan sosok manusia yang memakai seragam tentara dengan kondisi muka yang berlumuran darah. Penasaran dengan penampakannya? Coba kalian berkunjung saat tengah malam. Rumah Pondok Indah.
Rumah Pondok Indah berlokasi di kawasan Dharma Wangsa, merupakan rumah kosong yang dikenal sebagai tempat angker di Jakarta. Kisahnya tak hanya menyeramkan, tetapi juga menyedihkan. Kabarnya dulu rumah ini ditempati oleh sebuah keluarga. Suatu hari seluruh anggota keluarga dibantai hingga meninggal dunia oleh kawanan perampok. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai bermunculan. Salah satu kejadian yang paling sering terdengar adalah tentang seorang penjual nasi goreng yang suatu hari lewat di depan rumah Pondok Indah. Ada penghuni rumah yang minta dibawakan nasi goreng ke dalam. Bang, nasi goreng pedas nggak pakai nasi. Goblok. Padahal rumah tersebut sudah lama tidak dihuni. Ketika sang pedagang mengantar nasi goreng ke dalam rumah, kabarnya sampai sekarang ia tak pernah terlihat lagi. Wow, kasihan tuh penjual nasi goreng itu. Pertokoan Klender. Kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 dianggap sebagai salah satu peristiwa paling mencekam yang pernah terjadi di Indonesia. Saat kerusuhan terjadi, kabarnya gedung pertokoan Klender yang berada di Jakarta Timur ini sengaja dibakar. Padahal saat itu masih banyak karyawan dan pengunjung yang berada di dalamnya. Kabarnya salah satu alasan pembakaran pertokoan Klender adalah adanya kesenjangan sosial. Orang-orang dari kelas sosial kalangan bawah iri dengan orang-orang yang belanja di dalam pertokoan. Mereka pun membakar hampir semua mal yang ada di kawasan tersebut, termasuk salah satunya pertokoan Klender. Di sisi lain, karyawan dan pengunjung tak berani keluar karena takut dihajar massa. Mereka yang berada di toko tersebut mencoba mencari jalan keluar, namun usaha mereka gagal dan akhirnya terjebak oleh api hingga meninggal dan terbakar. Beberapa hari setelah peristiwa kebakaran terjadi, mulai muncul berbagai penampakan yang dikabarkan merupakan korban dari kebakaran pertokoan Klender. TPU Jeruk Purut. Sudah ada sejak zaman Belanda, TPU Jeruk Purut dikenal sebagai salah satu makam tertua sekaligus tempat angker di Jakarta. Konon sering muncul penampakan sesosok orang Belanda. Makhluk ini menampakkan dirinya dalam busana pastur dan berjalan pelan di area kuburan sambil membawa kepalanya sendiri yang sudah terpenggal. Sementara itu, tangan satunya memegang sebuah lentera minyak. Kabarnya, nuansa mistis TPU Jeruk Purut telah terkenal sejak tahun 1990-an. Meski begitu, bukannya dihindari, TPU angker ini malah justru sengaja dikunjungi, terutama oleh bocil-bocil muda yang penasaran dengan suasana di dalam kompleks pemakaman dan ingin menguji nyali. Warga plus 62 kan aneh-aneh dan unik. Akhirnya dibuatlah sebuah portal di pintu masuk area pemakaman untuk mencegah anak-anak datang ke dalamnya. Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca terletak di bawah Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, yakni di jalur Jatinegara menuju Sudirman. Dulunya menurut kabar, saat di lokasi tersebut belum dibangun jalan, tanah tersebut merupakan lahan untuk kuburan massal. Kemudian pemerintah memindahkan kuburan tersebut untuk dibangun jalan raya. Saat proses pemindahan, dikabarkan ada satu jenazah yang bentuknya masih utuh. Hal ini tentu jadi misteri. Meski demikian, banyak orang percaya penunggu yang ada di kuburan tersebut belum turut pindah. Mereka masih saja menghantui di lokasi tersebut. Setelahnya, banyak kejadian-kejadian yang dianggap aneh di jalan tersebut. Bahkan terowongan sudah berdiri,
Memang, jika kita melintas di terowongan itu, ada rasa yang ganjil. Terowongan terkesan sangat lembab. Lembabnya berbeda dengan suasana terowongan lain. Mungkin saja rasa itu berasal dari sugesti atau dari cerita yang beredar. Oke teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah horor? Jika penasaran, silakan Anda buktikan sendiri. Itulah tempat angker yang ada di Jakarta. Berikan like, komen, juga jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu tinggal klik. Bye, sampai jumpa di next video.